Pemirsa, banjir bandang yang terjadi pada 16 Maret lalu di Kabupaten Jayapura, Papua meninggalkan duka yang mendalam bagi warga. Lebih dari 100 orang meninggal dunia dan 94 orang dinyatakan hilang. Banjir bandang juga memaksa belasan ribu warga mengungsi. Informasinya kami rangkum dalam catatan sepekan. Duka dari Tanah Papua. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Jayapura, Papua pada Sabtu malam membawa duka yang mendalam bagi warga. Tak hanya manusia yang terseret banjir bandang, sebuah pesawat perintis yang berbobot lebih dari 2 ton terbawa arus deras. Pesawat perintis milik Cendrawasih Air yang sebelumnya terparkir di hanggar Adventist Doyo terseret ratusan meter dari tempatnya terparkir. Hingga Senin 18 Maret 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 70 orang meninggal dunia. Data yang sudah kita himpun bahwa korban sudah meningkat menjadi 77 orang. Terdiri dari 70 yang ditemukan di Kabupaten Jayapura atau Sentani dan 7 yang kemarin kita temukan di Kota Madya Jayapura di Ampera. Jadi jumlahnya total 77 orang. Kemudian untuk luka-luka sesuai dengan data bahwa luka ringan ada 75 orang. Ini yang sudah ditangani oleh tim kesehatan kita, oleh Kesdam 17 Cendrawasih beserta jajaran dengan gabungan dari tim kesehatan yang lain. Kemudian luka berat ada 41 orang. 4.475 orang mengungsi ke sejumlah posko. SAR gabungan beserta TNI Polri masih terus melakukan proses evakuasi dan juga pencarian korban bencana banjir bandang. Tak hanya membantu evakuasi dan pencarian, tim gabungan juga berupaya membersihkan material kayu yang terbawa banjir bandang agar sejumlah lajur jalan dapat kembali digunakan. Petugas gabungan bersama warga menggali tumpukan ranting dan kayu di Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura. Dengan peralatan seadanya, mereka mengungkit bagian-bagian dari pohon yang bercampur lumpur. Susah payah mereka melakukan hal tersebut demi menemukan korban yang diduga tertimbun di dalamnya. Perkiraan itu muncul dari warga yang melihat lalat beterbangan serta mencium bau busuk. Mereka curiga ada jasad manusia. Apalagi hingga Selasa siang, masih ada 131 orang yang dilaporkan hilang. Petugas mengoperasikan eskavator untuk menggali tumpukan ranting berlumpur ini. Namun upaya mereka tak membuahkan hasil. Banyaknya laporan korban hilang membuat lokasi pencarian akhirnya diperluas. Petugas gabungan menggunakan perahu di sekitar Danau Sentani. Selain itu, Polairut Polda Papua juga menyiapkan anjing pelacak K9 untuk membantu pencarian korban yang diperkirakan berada di titik yang sulit terjangkau. Tadi sudah kita hadirkan anjing pelacak untuk mencari jenazah yang
belum ditemukan. Ini untuk mempercepat, karena Sedaya ini kan ada yang tertimbun kayu, barang-barang material, bahkan tertimbun lumpur sungai itu. Ini mudah-mudahan segera bisa kita atasi dengan baik. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho, 9 kelurahan terdampak banjir bandang di wilayah Jayapura 16 Maret lalu. Yang kemudian ada beberapa anak sungai, sungai besar adalah Sungai Kemiri, masuk ke kota, kecamatan atau distrik Sentani, di mana curah hujan yang terjadi pada saat kejadian banjir bandang, curah hujannya sangat ekstrim, 248,5 mm yang turun selama 7 jam. Tim TNI berupaya menyalurkan bantuan berupa air bersih dan makanan pokok ke wilayah Revanirara, salah satu lokasi yang belum mendapat bantuan secara maksimal karena jarak dan akses yang sulit dijangkau. Namun sayang, kondisi cuaca di Jayapura yang kurang baik membuat tim lagi-lagi terpaksa menunda pengiriman bantuan. Hari kemarin cuaca tidak clear. Kemarinnya lagi tidak clear, dan hari ini tadi sekitar jam 4 lebih cuaca clear. Maka saya paksakan untuk terbang memberikan bantuan kepada masyarakat, karena ini adalah tugas kemanusiaan. Ya, kita lebih penting menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Akan tetapi dapat saudara lihat sendiri, begitu kita tadi berupaya mau mendarat lebih kurang 5 menit, cuaca tidak clear, kabut, sehingga kita tidak bisa landing. Korban banjir bandang Sentani terus bertambah. 4 jenazah kembali ditemukan di sekitar Danau Sentani pada Rabu pagi. Jumlah keseluruhan korban meninggal dunia sudah melebihi 100 orang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menyatakan, kebanyakan korban merupakan warga yang tinggal di pinggir sungai. Korban yang paling banyak itu karena masyarakat itu terbawa oleh arus yang berisi dengan kayu-kayu, ya, dengan ukuran kayu ada yang mencapai 30 meter, kemudian diameternya ada yang lebih dari 1 meter, ya, dan ini korban yang paling banyak, ya. Dan justru korban-korban ini sebagian besar berada di daerah aliran sungai. Jumlah keseluruhan korban meninggal dunia hingga Kamis 21 Maret mencapai 104 orang. 87 kantong jenazah sudah diterima Rumah Sakit Bayangkara. 52 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi tim DVI. Akibat meluapnya air Danau Sentani, sebanyak 25 kampung terendam. Banjir yang terjadi pada Sabtu 16 Maret lalu itu menyebabkan 9.691 jiwa harus mengungsi. Satu, dua, tiga. 298 anak korban banjir bandang Sentani mendapatkan pendampingan dan trauma healing dari para petugas. Di tenda sahabat anak, mereka diajak bermain, belajar, dan bernyanyi dengan harapan anak-anak akan kembali ceria seperti sebelum bencana terjadi. Hingga Jumat 22 Maret 2019, berdasarkan data dari BNPB, 112 orang meninggal dunia, 94 orang masih dinyatakan hilang. 11.556 orang mengungsi dan tersebar di 28 titik pengungsian di Jayapura.